Beberapa waktu ini, kita semua melihat di mana demonstrasi terjadi di beberapa daerah di Indonesia, bahkan sampai mengakibatkan beberapa korban jiwa. Rakyat Indonesia, baik dari kalangan akademisi yang diwakili oleh mahasiswa dari berbagai universitas, maupun masyarakat luas turun ke jalan. Rakyat Indonesia terusik oleh kelakuan wakil-wakil rakyat di parlemen yang seperti tidak menunjukkan empatinya kepada rakyat, di mana mereka justru asik berjoget-joget pada acara sidang tahunan MPR DPR RI di saat masyarakat Indonesia sedang kesulitan ekonomi. Tidak hanya di situ, kemudian kemarahan rakyat Indonesia semakin menjadi-jadi, di mana setelahnya DPR RI berencana memberikan tunjangan perumahan untuk anggota DPR RI yang sebesar 50 juta rupiah per bulan atau 600 juta rupiah per tahun. Sejak kapan DPR ada tunjangan perumahan? Bukankah anggota DPR RI sudah memiliki rumah jabatan? Lantas kenapa tidak digunakan? Mari kita bahas. Di tahun 2020, pada Satuan Kerja Sejen DPR RI yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPR RI yang bernama Indra Iskandar, setidaknya dianggarkan 4 kegiatan pengadaan perabotan rumah jabatan anggota DPR RI, dengan total anggaran sebesar 120 miliar rupiah. Pengadaan ini berfokus untuk perabotan ruang tamu dan kamar tidur rumah jabatan anggota DPR RI. Pada Februari tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus adanya dugaan korupsi pada keempat kegiatan tersebut. Bahkan Ali Fikri, juru bicara KPK saat itu, mengatakan akan mendalami semua informasi, termasuk keterlibatan BURT atau Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, yang diduga menitipkan perusahaan untuk menjadi pemenang dalam kegiatan pengadaan tersebut. Namun Ketua BURT DPR RI saat itu mengatakan bahwa proses pengadaan perabotan rumah jabatan anggota DPR tersebut sudah sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Pada tanggal 25 September 2024, Sekjen DPR RI Indra Iskandar mengeluarkan surat yang pada intinya adalah bahwa anggota DPR RI tahun periode 2024-2029 akan diberikan tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan dengan alasan bahwa rumah anggota jabatan DPR tersebut kondisinya sudah parah dan di komplek perumahan anggota DPR RI tersebut dekat lokasi sampah dan berdekatan dengan kali sehingga banyak tikus. Kemudian di tanggal 7 Maret 2025, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai salah satu tersangka dari total 7 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan perabotan rumah jabatan tersebut. Namun sayangnya, hingga hari ini KPK belum menahan Indra Iskandar. Sudah hampir 6 bulan sejak ia ditetapkan sebagai tersangka. Dan sampai dengan sekarang Indra Iskandar masih menjabat sebagai Sekjen DPR RI. Surat yang ditandatangani oleh Indra Iskandar itulah yang mengakibatkan adanya tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI periode 2024-2029, yang akhirnya menjadi salah satu penyebab tersulutnya emosi rakyat Indonesia kemarin.